warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan kembali di diskusi tentang tokoh panutan kita masing-masing. Kita berasal dari kelompok 3, angkatan 1, peserta Latsar BPPK Ciloto tahun 2024 ya. Oke, dari Kakak Osep Biasir, tokoh yang dijadikan panutan adalah Bapak B.J. Habibie dan Anies Rashid Baswedan. Untuk saya sendiri, ada Bapak B.J. Habibie dan Gus Dur. Untuk Kak Raisya Pradipta, ada Buya Hamka dan Retno Masyudi. Untuk Kak Wiwit Sulistiami, ada Jerome Pauline dan Maudi Ayunda. Baik, kita akan bahas satu-satu mulai dari Kak Osep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osep Yasir Amunsiri, peserta Latsar Kemenkes 2024. Pada video ini, saya akan menampilkan tokoh panutan yang menurut saya telah mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah satu sosok yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dia adalah Bapak Bahrudin Yusuf Habibie. Bapak B.J. Habibie merupakan Bapak Presiden ketiga Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Kemudian siapa yang tidak mengenal Bapak yang satu ini? Bapak Anies Rashid Baswedan. Dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 bulan Mei tahun 1969. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana aktualisasi berakhlak pada dua tokoh tersebut? Yuk kita simak. Berorientasi pelayanan. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan telah meraih predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Dua akuntabel. Pertama kalinya di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan menerima predikat A dengan nilai 80,1 dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2021. 3. Kompeten. Jakarta raih penghargaan Sustainable Transport Award tahun 2021. Berbagai penghargaan telah diterima olehnya. Masih banyak penghargaan lainnya yang diraih oleh Pak Anies Baswedan. Keempat, harmonis. Bapak Anies Baswedan merupakan sosok yang sangat harmonis. Beliau mempunyai hubungan yang baik dan merangkul semua kalangan, dekat dengan warganya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selalu menyikap masalah dengan tenang dan tetap santun. Bahkan beliau tidak segan-segan untuk menemui warganya yang mendapatkan musibah. Kelima, loyal. Bapak B.J. Habibie, beliau lebih memilih kembali ke tanah air untuk mengembangkan industri pesawat terbang di Indonesia pada tahun 1973 di saat beliau telah sukses di Jerman. 6. Adaptif. Bapak B.J. Habibie membuat pesawat N250 yang diproduksi oleh IPTN atau kini disebut PT Dirgantara Indonesia atau Persero yang merupakan pesawat pertama di Indonesia, berhasil menjual 173 pesawat CN235 dan sekitar 125 pesawat N250. Dijuluki Mr. Crack, tetap mampu menjadikan orang pertama yang bisa memperlihatkan cara menghitung precognition freedom sampai ke atom-atomnya. 7. Kolaboratif. Bapak B.J. Habibie berkolaborasi dengan IPTN untuk mengubah citra Indonesia
dalam hal teknologi dirgantara. Demikianlah nilai-nilai yang dapat kita lihat dari Bapak B.J. Habibie dan Bapak Anies Rashid Baswedan. Semoga bisa menjadi contoh kita semua. Saya Baik, dari dua tokoh tersebut, bagaimana tanggapan yang lainnya? Oke, teman-teman, itu merupakan tokoh panutan yang apa? Menurut saya ya, tokoh panutan menurut saya pribadi, eh, beliau B.J. Habibie serta Pak Anies itu merupakan suatu aset bangsa yang memang mengharumkan nama Indonesia. Mungkin teman-teman silakan apabila ada yang ingin apa tanyakan tentang tokoh panutan yang saya sudah buat, silakan. Oke, izin Kak Osep. Ya, silakan Kak. Oh iya. Ini benar-benar terniat ya Kak ya, bikinnya Kak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini memang benar ya. Saya setuju sama Kak Osep itu. Gimana kedua tokoh ini, beliau ini memang benar-benar menjadi role model bagi kita. Ya, memang pantas kita teladani karena memang sepak terjang beliau sangat terlihat sekali ya efeknya kepada Indonesia sendiri, pengabdiannya kepada Indonesia itu sangat luar biasa sekali dan memang patut untuk diteladani Bapak B.J. Habibie dan Bapak Anies Baswedan ini. Oke, mungkin itu dari saya ya Kak. Oke, ya, benar sekali Kak Reza Oke. ya. Ini beliau berdua ini merupakan sosok yang benar-benar menjadikan sebuah role model, benar sekali. Dan itu mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontohkan atau bisa menerapkan profil berakhlak gitu ya, seperti apa yang beliau sudah lakukan untuk Indonesia. Gitu. Oke, ada tanggapan dari Kak Wiwit? Ya Kak, menurut saya emang apalagi Pak B.J. Habibie dia udah benar untuk Indonesia perjuangannya sangat luar biasa dan dia juga bisa membuat pesawat juga itu sangat keren sekali dan apalagi juga Pak Anies Baswedan untuk Indonesianya juga luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari saya, nanti B.B.J. Habibie juga jadi tokoh favorit, tokoh panutan saya. Untuk Pak Anies juga mencerminkan nilai berakhlak di setiap tindak tanduknya. Baik, kita Oke. lanjutkan di eh, tokoh yang lain. Untuk saya mungkin jadi dua video, kita bahas satu-satu per satu aja ya. Ya, silakan Kak Putri. Bisa terlihat? Sudah Bisa terlihat, Kak. sudah terlihat dan ada suaranya, jelas. Apa?
Baik, ini salah satu tokoh favorit saya, Bapak B.J. Habibie. Tadi sudah saya dan Kak Osep ceritakan tentang background-nya. Dari kebijakan-kebijakan beliau, terutama dari walaupun hanya 1,5 tahun beliau menjabat, tapi perubahan sangat terlihat di sana karena kebijakan-kebijakan mereka yang kebijakan-kebijakan beliau yang mencerminkan sekali nilai-nilai berakhlak. Bagaimana pendapat yang lain? Oke, izin mungkin ya Kak Putri. Boleh mungkin saya untuk berpendapat Kak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya Hmm, dari sangat bagus sekali ya video Kak Putri sehingga saya aja sampai menusuk ke hati akan apa karikatur yang terlihat yang nampak dari video tersebut serta musik yang mengiringi yang benar-benar itu sekali sangat terasa sekali ya bagi saya. Menurut saya beliau itu adalah sebuah panutan yang sangat berdampak sekali untuk Indonesia serta yang kita bisa lihat beliau adalah presiden ketiga ya presiden ketiga meskipun beliau sudah meninggal coba namanya tetap diingat oleh bangsa Indonesia. Gak mungkin gak ada yang kenal dengan B.J. Habibie meskipun kita atau saya ya belum ketemu dengan beliau tapi eh, saya kenal gitu ya dengan yang terlihatnya apa yang lainnya karena dampaknya itu yang kita rasakan. Kalau kita lihat selama ya beliau menjadi presiden pertama kali untuk pemilihan calon dengan eh, apa secara demokratis itu beliau yang menciptakan gitu ya pertamanya dan kita bisa lihat kita adalah yang menjadikan di tahun ini itu adalah teknologi ya teknologi kesehatan gitu kan beliau bisa menciptakan sebuah pesawat gitu ya nah itu yang menjadikan kita semakin terpacu gitu bagaimana kita sendiri sebagai orang kesehatan bisa menciptakan teknologi kesehatan yang bisa berdampak untuk bangsa kita itu eh, sangat-sangat inspiratif sekali ya mudah-mudahan kita bersama bisa seperti beliau gitu ya bisa harum namanya mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang sudah beliau kerjakan untuk Indonesia. amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya Oke, Allah. selanjutnya. Ya, baik Kak. Tadi juga Kausep juga membahas tentang B.J. Habibie. Ya benar B.J. Habibie ini apalagi dia kan masa waktu jadi presiden itu pas amandemen pertama UUD 1945 juga. Terus beliau juga waktu di di Jerman, ia bertekad pulang gitu, membawa kesuksesan serta mengharumkan nama Indonesia. Contoh ya itu. Dan awal beliau menjabat adalah beliau diwarisi dengan eh Kemerat-Maritan Indonesia saat itu, Iya benar. tapi beliau bisa merubah kondisi tersebut. Bisa dilihat dari tadi di video saya, dolar yang sebelumnya menginjak 16.650, yang itu merupakan nilai tukar USD paling buruk satu Asia, bisa menjadi 6.500. Nah, sekarang aja sudah naik walaupun belum sampai 16.600 ya. Oke, ada tanggapan Kak Reisha? Iya, terima kasih Kak Putri. Memang wajar ya kalau misalnya banyak orang yang mengidolakan beliau dengan sepak terjangnya. Ini adalah salah satu bukti kerja nyata seorang pemimpin negara ya. Beliau itu walaupun 1,5 tahun menjabat, tapi banyak dampak positif yang beliau berikan kepada Indonesia. Jadi semoga ini jadi amal jariah beliau dan menjadi syafaat bagi beliau.
gitu. Amin. 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 Baik, kita lanjutkan di video selanjutnya. Baik, yang selanjutnya tokoh panutan saya adalah Gus Dur. Kedua tokoh tersebut memang merupakan tokoh-tokoh presiden dengan masa jabatan yang terbilang paling sedikit ya. Yang paling sedikit pertama adalah Pak B.J. Habibie, selanjutnya Gus Dur. Gus Dur juga memiliki masa jabatan yang cukup singkat. Dan kedua tokoh tersebut juga mewarisi keadaan Indonesia yang belum stabil. Kebijakan-kebijakannya juga yang selalu kontroversial, baik di B.J. Habibie, di Gus Dur juga mempunyai kebijakan yang kontroversial, tapi dengan kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut bisa dilihat banyak perubahan yang sampai saat ini kita bisa melihat dan merasakan perubahan tersebut. Mungkin tanggapannya? Oke, Kak Putri, izin Kak saya menanggapi panutan yang sudah Kak Putri ini ya buat. Oke, bagi saya gitu ya, kedua panutan B.J. Habibie serta Gus Dur, eh, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang eh, timpal ya, berlipat-lipat ganda atas kebaikan beliau. Yang saya lihat di Gus Dur itu, beliau merupakan bukan hanya tokoh pendidikan, tapi beliau juga merupakan tokoh agama. Ya, tokoh agama Indonesia itu beraneka ragam agama. Ya, itu sepakat ya untuk kita lihat gitu ya. Tetapi beliau itu yang kita bisa lihat gitu ya. Beliau sangat menghargai keanekaragaman agama. Ya kan dengan kebijakan yang bisa kita lihat ya dari beliau. Serta apa sih yang kita bisa lihat lagi adalah suatu semangat. Semangatnya apa? Semangat pendidikan di beliau
untuk menempuh pendidikannya itu jauh sekali ya sampai ke negeri apa Kairo ya, Kairo. Tapi apa dari sana beliau balik kembali ke Indonesia untuk apa? Untuk menyebarluaskan apa yang beliau sudah emban pendidikannya di sana gitu kan. Dari yang selanjutnya yang saya dapat lihat dari Gus Dur itu adalah bagaimana gaya hidupnya yang benar-benar sederhana, yang bisa kita lihat dari beliau. Mudah-mudahan eh, apa yang dari beliau yang berdampak untuk Indonesia, mudah-mudahan kita kita pun bisa seperti beliau gitu ya. Mungkin itu tanggapan dari saya, Kak Putri. Oke, selanjutnya Kak Resya, silakan. Oke Kak Putri, terima kasih. Kalau bagi saya ya, kalau misalnya Bapak Gus Dur ini adalah apa ya, mematahkan stigma negatif orang-orang bahwa keterbatasan itu tidak tidak akan menghambat segalanya. Jadi ini Bapak Gus Dur ini sangat luar biasa ya, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan atau keterbatasan, tapi beliau sepak terjangnya sangat luar biasa. Pendidikannya yang bisa kita contoh ya, semangatnya kita yang mungkin masih di Indonesia ini wadahnya ya masih terbatas ya, tapi beliau sangat semangat dan patut sangat dicontoh sekali. Terus yang fokus saya di sini adalah beliau itu menjamin kebebasan pers dan beliau itu untuk pluralitas ini untuk ke ke keanekaragaman agama. Terus tentang HAM itu saya fokuskan ke beliau ya. Apalagi kalau ketika sebelumnya mungkin gerak-gerik pers itu sangat dibatasi ya. Nah, kalau beliau itu memang memberikan kebebasan kepada pers karena memang azas demokrasi ya, azas yang kita bisa siapapun bisa berpendapat. Jadi mungkin itu yang bisa kita contoh dari beliau. Oke, itu dari saya Kak Putri. Baik, terima kasih. Baik, dari Kak Wiwit. Iya, Kak Putri. Menurut saya beliau juga sangat untuk Indonesia itu sangat luar biasa. Apalagi di masa kerjanya itu untuk ekonomi itu dia bisa memulihkan ekonomi. Terus seperti PNS juga dulu gajinya bisa naik sampai 2 kali lipat. Jadi lumayan terjamin kehidupannya pada masa itu. Terus untuk kayak beras juga tuh sempat naik jadi stabil lagi harganya. Jadi beliau benar-benar membantu masyarakat di saat itu. Mungkin itu saja. Baik, baik, terima kasih. Sepertinya baik, kita lanjutkan. Kali ini kita lihat tokoh panutan dari Kak Raisya.
Baik, kita sudah lihat video tokoh panutan dari Kak Raisya. Mungkin ada tanggapan? Oke, ya dulu ya Kak, izin menanggapi. Oke, sangat bagus sekali Kak Resa videonya. Alhamdulillah. Oke, dari Terima kasih Kak Osep. dua tokoh tersebut ya, Buya Hamka serta Bu Retno itu merupakan aset bagi negara kita, negara Indonesia. Kalau saya lihat dari Buya Hamka itu yang bisa saya petik adalah bagaimana dia itu terlibat ya, banyak sekali karya yang dia buat kan ya, dari yang saya lihat itu dari video yang barusan itu, ya beliau itu terlibat dari pergerakan nasionalis ya secara tidak langsung, mendukung perjuangan kemerdekaan melalui melalui tulisannya ya kan, banyak sekali karya yang dia buat gitu dari tulisannya. Eh, dan keberanian atau dedikasinya terhadap kemerdekaan mungkin membuat dia sangat terhormati dari tulisan-tulisannya tersebut ya. Eh, Bagi saya itu beliau adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, Buya Hamka. Dan barusan itu yang terakhir adalah Bu Retno ya. Bu Retno itu sangat banyak sekali ya yang bisa kita lihat atau kita rasakan gitu kan. Mungkin pada saat sekarang kan dia menjadi menteri di luar negeri kan ya, di mana yang dapat kita lihat atau dapat kita rasakan yang sangat terdampak sekali bagaimana hubungan dengan negara-negara luar itu kan ya yang bisa kita rasakan. Terus lagi bagaimana beliau itu sangat memperhatikan kedaulatan negara, tidak hanya negara Indonesia tetapi bagaimanapun dengan negara sahabat atau negara sahabat. Beliau sangat memperhatikan sekali kedaulatan terhadap negara itu sendiri. Itu mungkin dari saya, mungkin Kak Putri. Sangat bagus sekali videonya Kak Reza. Terima kasih Kak Osep. Mungkin Kak Put, saya coba ini juga menambahkan ya Kak Putri. Kenapa saya memilih dua orang tokoh ini sebagai panutan? Ya. Yang pertama itu Buya Hamka. Kalau bagi saya Buya Hamka itu selain dia penulis, sastrawan ya, dia itu adalah tokoh agama dan politisi, di mana dia itu berjuang memperjuangkan memperjuangkan kemerdekaan, dan dia itu juga bisa mengedukasi masyarakat dengan tulisan-tulisannya ya. Selain dengan tulisan, beliau juga mengedukasi masyarakat dengan ceramah-ceramahnya. Terus sepak terjang beliau juga bisa kita acungi jempol ya, sangat berjasa sekali bagi Indonesia. Dia aktif di organisasi ya, di MUI, di Muhammadiyah, dan sampai akhir hayatnya dia juga tetap berjuang menulis ya, tidak ada batasan dimanapun apapun kondisinya, beliau tetap memperjuangkan dengan cara menulis. Apakah beliau sedang sakit atau lagi di penjara, tetap di ditulis apa yang akan beliau suarakan, sehingga itu nanti bisa berguna untuk kita. Sampai sekarang karya-karyanya pun masih banyak dibaca, masih banyak digemari oleh masyarakat. Terus kalau untuk Ibu Retno itu memang itu adalah Menteri Luar Negeri pertama ya, di mana beliau itu sangat fokus sekali pada isu-isu global yang memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan maksudnya di sini kebebasan ya, seperti yang kita lihat itu di Palestina, di mana beliau itu memang mati-matian membela Palestina ya, di mata negara yang lainnya. Terus pada saat pandemi COVID juga itu beliau juga sangat luar biasa bagi saya. Oke. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Reza. Baik, Untuk tanggapan berikutnya. ya, baik, Mbak Putri. Pertama yaitu ya Buya Hamka. Beliau itu adalah penulis yang sangat produktif ya, apalagi novel-novelnya itu yang sangat terkenal. Contohnya kayak Di Bawah Lindungan Ka'bah, terus Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga itu sangat
bagus novelnya, dan itu sangat terkenal. Untuk itu juga Buya Hamka merupakan ulama yang sangat besar ya, dan sangat tegas soal akidah Islam. Dan beliau juga untuk yang Ibu Retno Marsudi, dia merupakan Menteri Luar Negeri pertama untuk perempuan ya, karena beliau itu juga penghargaan diplomat terbaik juga pada tahun 2006, dan dia sangat menjunjung hak asasi manusia juga. Mungkin itu aja Kak Putri. Oke, baik, terima kasih Kak Wiwit. Untuk tanggapan dari saya, untuk Bapak Buya Hamka, menurut saya hal yang baru dicontoh adalah seperti yang Kak Raisya tadi bilang, beliau selalu menulis dimanapun apapun kondisinya. Kita kan di sini sebagai dosen ya, seharusnya kita patut untuk mencontoh bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kita harus bisa mengeluarkan karya, baik itu dari penelitian, pengabdian masyarakat, ataupun karya penulisan seperti buku, dan lain sebagainya. Lalu untuk Ibu Retno, menurut saya beliau adalah salah satu contoh sosok Kartini masa kini. Dari perjuangan-perjuangan beliau yang berani sekali, walaupun beliau adalah sosok wanita, itu patut kita contoh, terutama kita yang wanita-wanita, untuk menjadi sosok yang lebih berani lagi untuk menghadapi segala rintangan yang ada, kita bikin suatu perubahan di suatu saat nanti. Oke, mungkin itu. Kita lanjutkan di... Ada tanggapan lagi, Kak Raisya? Kak Raisya? Cukup, Pak Putri. Baik. Gitu. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk video dari Kak Wiwit. Jerome Pauline adalah seorang YouTuber Indonesia yang terkenal dengan konten edukatifnya. Jerome menyelesaikan kuliah tingkat SATA 1 S1 di Universitas Waseda Shinjuku, Tokyo, Jepang, program studi matematika terapan, melalui channel YouTube Nihongo Mantapu. Jerome membuat konten vlog cara belajar bahasa Jepang, matematika, dan kesehariannya selama berada di Jepang. Jerome juga membagikan pengetahuan dan pengalaman belajar di luar negeri dengan tujuan membantu pelajar Indonesia untuk lebih memahami berbagai materi pendidikan dan memotivasi mereka untuk belajar lebih giat. Melalui channel YouTube maupun media sosial lainnya, Jerome selalu transparan mengenai proses belajarnya, tantangan yang dihadapinya, dan cara ia mengatasi kesulitan tersebut. Ia juga memberikan klarifikasi atas informasi yang dibagikan, sehingga penonton dapat memahami konteks yang benar. Jerome adalah seorang mahasiswa yang berprestasi di Waseda University Jepang dengan beasiswa penuh. Ia menunjukkan kompetensinya tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga dalam kemampuan berkomunikasi dan memotivasi orang lain. Jerome sering berbagi pengalaman hidupnya dengan cara yang positif dan menyenangkan, menciptakan suasana yang harmonis dan inspiratif bagi para penontonnya. Ia juga menjaga hubungan baik dengan teman-temannya dan berkolaborasi dengan berbagai kreator konten lain. Jerome menunjukkan loyalitasnya kepada pendidikan dan masyarakat Indonesia dengan terus berbagi ilmu dan pengalaman melalui media sosial. Ia sering mengadakan sesi tanya jawab dan memberikan saran kepada pelajar yang membutuhkan bantuan. Jerome mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, baik dalam lingkungan akademik maupun dalam pembuatan konten. Ia selalu berinovasi dalam menyajikan materi pembelajaran, agar tetap menarik dan relevan bagi penonton. Sekarang juga Jerome lagi proses untuk membuka bimbel yang dinamakan Mantapu Academy, yang tujuannya supaya orang yang belajar di tempat bimbelnya merasa enjoy dan mengerti konsep, bukan sekadar hafal rumusnya. Jerome sering bekerja sama dengan berbagai tokoh pendidikan
kreator konten, dan organisasi untuk memperluas jangkauan edukasi dan memberikan manfaat lebih besar bagi komunitasnya. Kolaborasi ini membantu Jeromu untuk terus berkembang dan memberikan konten yang lebih berkualitas. Maudy Ayunda adalah seorang artis yang dikenal karena prestasinya dalam seni dan pendidikan. Dia juga adalah salah satu pendiri Oxfam ESC, yaitu Oxford Cambridge Indonesian Scholars Club, yang bertujuan untuk membantu siswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan mereka di universitas terkemuka di Inggris. Maudy Ayunda sangat berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Dia aktif dalam berbagai kampanye dan program edukasi untuk meningkatkan literasi dan akses pendidikan di Indonesia, melalui platform media sosial dan aktivitasnya sebagai publik figur. Maudy sering memberikan motivasi dan inspirasi kepada generasi muda untuk terus belajar dan berkembang. Maudy Ayunda menunjukkan akuntabilitas dengan konsisten menjaga integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan yang ia lakukan sebagai seorang publik figur dan aktivis. Ia bertanggung jawab atas apa yang ia katakan dan selalu berusaha memberikan informasi yang jujur dan terpercaya kepada masyarakat. Maudy Ayunda memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan S1 dari Universitas Oxford dan S2 dari Universitas Stanford PA, di mana ia menempuh pendidikan di bidang PPE Philosophy, Politics, and Economics, dan Business Administration and Education. Kompetensinya ini tidak hanya tercermin dalam karir akademisnya, tetapi juga dalam berbagai proyek dan inisiatif yang ia jalankan. Maudy Ayunda membangun hubungan yang harmonis dengan penggemar, rekan kerja, dan orang-orang di komunitasnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya. Dia selalu berusaha menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Banyak orang menyukai dan menghormatinya karena sikapnya yang ramah dan peduli. Maudy sangat setia pada pendidikan dan kemajuan Indonesia. Maudy tetap setia pada nilai-nilainya dan selalu mendorong kebaikan dan perubahan positif. Dia juga terus berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan aktif dalam berbagai inisiatif untuk memberdayakan generasi muda. Maudy Ayunda dapat menyeimbangkan pendidikan dan karirnya di dunia hiburan. Ia beradaptasi dengan lingkungan akademis yang berbeda di Universitas Oxford dan Universitas Stanford saat memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan tetap aktif dalam pekerjaannya. Kemampuan untuk menyeimbangkan dua dunia ini menunjukkan kemampuan adaptif dan fleksibelnya yang luar biasa. Maudy sering bekerja sama dengan banyak orang untuk mencapai tujuan. Ia bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan sesama publik figur untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan tentang masalah pendidikan dan sosial lainnya. Kolaborasi ini memperkuat dampak dari setiap inisiatif yang ia jalankan. Oke, baik. Tadi merupakan video dari Kak Wiwit dengan tokoh yaitu Jerome Pauline dan Maudy Ayunda. Ada tanggapan? Ini Dek Wiwit, ini generasi Gen Z. Terus, Tapi mantap. Soalnya memang benar sih, ini adalah mungkin tokoh yang patut diidolakan oleh anak-anak muda sekarang, ya, dari segi kecerdasannya, Tapi terus dari ini dia segi gimana ya? pendidikannya, ya. kalau nggak bisa Ini sangat luar biasa mereka Mungkin mereka pajak berdua ini. Mungkin kalau bagi kita, ya mungkin nggak kepikiran ini. Kalau bagi Dewi Wit ini dia kepikiran untuk memang tokoh panutan yang memang bisa diinikan ke anak-anak muda sekarang. 13, Ya. 13. Oke, 13. kalau bagi saya itu kayaknya itu aja. Jadi memang luar biasa. Semoga nanti sepak terjang mereka berdua itu bisa memberikan dampak yang lebih banyak bagi Indonesia. Baik, terima kasih Kak Raisya. Selanjutnya, ada tanggapan lain? Kak Osep? Iya Kak, ya boleh. Oke, barusan saya lihat gitu ya, Masya Allah ya masih muda-muda sekali, masih muda-muda sekali, tapi karyanya
itu benar-benar sangat mengharumkan nama Indonesia ya. Teman-teman kita juga bisa ya seperti apa Jerome sama Maudi Ayunda. Oke, saya lihat barusan yang sangat banget banget kita apa saya inspirasi itu yaitu bagaimana mereka berdua itu menempuh pendidikan dengan begitu mengharumkan nama bangsa gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka berprestasi di sananya gitu kan. Jadi benar-benar mengharumkan nama bangsa Indonesia. Selanjutnya tidak hanya mengharumkan juga, tapi bagaimana mereka pun bisa berdampak untuk bangsanya gitu ya. Apa mereka bisa menyebarluaskan ilmu yang apa yang mereka dapat gitu kan dengan tadi yang saya lihat itu adalah bagaimana mereka itu menyebarluaskan secara melewat media sosial, ada pun secara langsung gitu ya pada tempat-tempatnya secara langsung gitu kan mungkin ada di apa di sekolah dan pun kita lihat di mana mereka menyediakan gitu ya atau mempersiapkan tempatnya nih gitu ya ini ada untuk les khusus gitu kan terus ya lagi bagaimana yang saya lihat itu ada juga yang menyiapkan atau mewadahi gitu ya bangsa kita ini untuk apa mempersiapkan berpendidikan ke luar negeri gitu ya. Ya itu sangat banget banget apa bagus sekali ya untuk bangsa ini. Jadi bagaimana mereka mengharumkan nama bangsa Indonesia serta mencerdaskan bangsa. Itu mungkin dari saya ya. Bagus sekali Wit videonya. Mantap. Terima kasih Kak Osep. Baik, makasih Kak Osep. Selanjutnya dari saya, mungkin dari dua sosok ini, yaitu Jerome Pauline dan Maudy Ayunda, merupakan tokoh yang aplikasinya bisa kita tiru dari sekarang. Karena mereka hidup di zaman sekarang ya, zaman kita juga ya. Terus prestasi-prestasinya mungkin bisa kita berdoa ya, semoga kita juga dapat rezeki seperti mereka, kita bisa melanjutkan studi di kampus-kampus yang kita inginkan. Oh ini Kan baju kita belum ayamnya S3 dibikin semua kan video kan? ya, mungkin Kayak di kemarin S3 di nanti kita kelompok bisa kita ini menyusul buat mereka di bikin video yang masak universitas-universitas sendiri terbaik kan bikin di video dunia. masak. Amin. Dan juga tidak lupa kembali lagi untuk mengabdi pada Indonesia. Baik, itu terima kasih. Ada tambahan lagi sebelum saya tutup kali Baik ini? Kak Putri, sebenarnya mungkin saya sendiri ya kali ya yang dua tokohnya itu yang masa kini. Karena menurut saya, apalagi di zaman sekarang kan, semuanya sosial media. Untuk generasi Gen Z, termasuk saya juga generasi Gen Z, dan itu biasanya sering kan nonton YouTube gitu-gitu. Dan kalau ngelihat, aku kan udah dari lama yang ngikutin kayak Jerome Pauline itu dari 2018. Dan itu menurut saya konten-kontennya itu bagus dan itu mengedukasi. Karena jadinya yang orang yang awalnya nggak suka matematika, terus ngelihat kontennya itu seru, oh ternyata matematika ini seru ya. Jadi kebanyakan kayak siswa-siswa gitu-gitu yang nonton itu jadi mereka senang belajar. Mungkin itu yang bisa dicontoh sih. Seperti Betul itu, Kak. sekali Kak Wiwit. Ya, betul sekali. Karena kalau melihat kita ini ya gitu ya, kita lihat semuanya, kita nggak akan lepas dengan HP gitu kan, benar nggak? Ya kan, Iya, dengan gadget benar. juga akan lepas, lupa atau ketikan gadget itu udah pasti balik lagi gitu kan. Nah, ketika apapun itu medsos yang benar-benar berdampak positif itu pasti gitu kan, dan kita belajar pun gitu ya, itu sangat menarik gitu ya, itu mungkin nggak jenuh juga kita gitu kan ya, dan itu hal yang sangat mudah sekali aksesnya gitu ya untuk belajar. Jadi belajar itu tidak hanya apa via langsung saja, tetapi via digital pun bisa. Itu sih yang barusan saya tangkap dan lihat gitu ya. Terinspirasi sekali, bagus sekali.
Baik, terima kasih semuanya. Eh, kita sudah melihat semua video dari tokoh panutan dari teman-teman semua. Tokoh-tokoh tersebut sangat menginspirasi buat kita. Semoga kita selalu mendapatkan spirit dari mereka. Kita juga berdoa semoga yang sudah mendahului kita, semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk diskusi tentang tokoh panutan hari ini. Baik, dari semua video dari tokoh-tokoh panutan, mungkin kita akan pilih siapa sih tokoh panutan bagi kelompok kita. Siapa ya? Ya, pokoknya ya suara terbanyak ya. Kalau suara terbanyak sepertinya Bapak B.J. Habibie. Iya, Setuju nggak? setuju Satu karena pemikiran nggak? karena ada dua juga kan tadi yang membahas tentang Bapak B.J. Habibie. Satu lagi siapa, Kak? Kita harus dua ya. Iya, harus dua. Saran mungkin ya, ini hanya ini aja sih. Barusan kalau misalkan kita ambil selanjutnya gitu kan, kalau di JB itu kita ambil nih ya, berarti kita melihat dari tokoh panutan masa lalu mungkin ya. Nah, masa kini berarti kita yang dibutuhkan apa ya ketika di masa sekarang ini masa digital ya. Kayaknya yang antara Jerome sama Mayudi itu bisa tuh. Iya, bisa. Cerita kebutuhan masa kini kan udah beda ya dari digital kan. Iya. Menurut Kakak lebih condong ke mana? Ke Jerome atau ke Maudi? Mungkin kalau saya ke Jerome, mungkin karena di platformnya dia itu lebih menunjukkan Mungkin arsiteknya mana? pendidikannya lebih banyak mungkin daripada lebih aktif dia daripada si Maudi. Berorientasi. Iya. Bukan berarti Maudi tidak aktif, cuman si Jerome ini lebih aktif lagi. Mungkin itu bisa memacu kita untuk sebagai generasi sekarang mungkin lebih aktif lagi untuk menyebarkan Itu nanti segala macam energi positif di berbagai platform agar semuanya bisa melihat dan Baiklah, apa ya? terinspirasi. Kak Raisa sama Kak Asep gimana? Aku sih yes Jerome. Karena itu kayaknya apa ya? Apalagi dari segi latar belakang pendidikan ya. Terus kalau sekarang tuh kan banyak sih anak-anak yang kayak fobia matematika gitu kan. Nah ini Jerome ini adalah salah satu contoh bukti nyata bahwa sebenarnya nggak harus ditakuti. Gitu. Jadi kan kita bisa mengubah mindset generasi sekarang. Nah, di mana matematika itu sebenarnya menyenangkan, ada sisi menyenangkannya. Gitu. Dan mungkin dari segi platformnya juga Jerome lebih ramai ya kayaknya ya. kita batasin jumlah kata aja kali. Aku Jerome. Oke, benar. Yang takut matematika Asep? pasti jadi suka matematika. Ya, oke. Asep? Saya pun sependapat ya sama ya, karena kalau melihat dari dua tokoh tersebut ya yang tadi ditampilkan oleh Kalbit itu yang lebih mendalami pendidikan, kemungkinan Kak Jerome ya gitu ya. Kalau tadi setelah dibahas sama Raisa sama Kalbit itu fobia dengan matematika, yang penting jangan fobia sama Tiu ya. Kalau fobia sama Tio gawat nanti nggak lolos PPNS. Ya, nah itu ya. Kalau saya lihat itu Fobianya benar-benar sekarang nggak bagus apa-apa. ya. Benar-benar benar-benar bagus sekali ya. Jadi, kalau kita lihat sekarang kan era digital dan beliau tersebut ya Jerome tersebut melihat bahwa beliau itu benar-benar
memanfaatkan media ya, memanfaatkan media digital untuk mewadahi seorang itu untuk belajar di sana. Itu kayaknya bagus sekali untuk kita angkat ya, dijadikan tokoh yang akan kita ambil di kelompok 3 gitu. Ini itu sih saya. Oke. Berarti tokoh panutan kali ini adalah Bapak B.J. Habibie dan Jerome Pauline ya. Ya, Pauline. Oh, oke Baik. Kak. Mungkin sudah dapat disimpulkan jika kedua tokoh tersebut merupakan tokoh panutan yang sudah mewakili antara tokoh masa lalu yang juga memberi perubahan dan tokoh masa kini yang menjadikan sebuah panutan untuk kita. Baik, untuk diskusi kali ini mungkin sudah kami akhiri. Terima kasih untuk semuanya, waktunya, dan seluruh pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih ya kakak. Oke.